Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini masih bagian dalam kursus bisnis online gratis series ya. Kali ini membahas tentang menyusun strategi konten. Ya, ini adalah jalan emas menuju kesuksesan. Jadi sebelum memulai suatu kampanye ya, produk branding atau membuka bisnis online, bisnis via online, kita harus mempersiapkan yang namanya konten gitu. Karena dengan konten ini dia tuh semacam apa ya, bisa menarik magnet untuk para pembacanya, pemirsa, pengunjung yang melihat. Ya pokoknya orang-orang yang akan melihat konten akan tertarik, akan ya pokoknya berminat dan ya ini suka sama brand Anda gitu, mereknya, brand-brand merek merek dari apa, bisnis Anda gitu. Makanya dengan membuat konten itu ya akan mempermudah ya dari nama usaha kita, branding usaha kita ke istilahnya ke kepala dari konsumen atau pelanggan seperti itu. Nah, di sini jadi ya untuk membuat konten ini kita harus punya pedoman ya, harus ibaratnya punya peta atau punya ya peta ya, ada arahnya, mau kontennya itu kemana, ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah ya, nanti jalurnya bisa bercabang seperti itu, dari satu konten cabangin lagi seperti itu. Nah, di sini ya diharapkan jangan cuma buat konten ya asal-asalan ya, harus mulai diperhatikan ya. Di sini segala sesuatunya dimasukin ya, seperti ya identitas perusahaan, ya bukti-bukti keberhasilan dan juga testimoni dari yang udah pernah coba usahanya ya, atau bisnisnya lah, minimal ya, udah ada bukti ya, orang tuh jadinya lebih percaya gitu. Ya semua bisa dimasukkan di dalam website. Cuma yang jelas untuk konten sendiri, konten yang ada di posting ini ya harus benar-benar lebih detail, lebih bervalue ya, bermanfaat. Nah, untuk itu sebelumnya kita harus mulai dasarnya dulu, yaitu ya dengan istilahnya mencocokkan audiensnya. Itu audiensnya ini ya mau yang mana, targetnya mau yang mana gitu. Mereka ini siapa, mereka butuhnya apa, kendalanya apa, dan pengennya tuh apa gitu. Nah, di situ kalian harus bisa cari tahu dulu mereka ini orang-orangnya seperti apa. Biasanya gimana sih? Biasanya sih dengan riset pasar ya. Mungkin di video sebelumnya udah dibuat tentang riset pasar gitu. Jadi untuk selanjutnya itu dengan menciptakan tujuan yang jelas ya. Tujuannya yang jelas. Tadi targetnya siapa? Kalau udah kita tujuan yang jelas. Nah, ini harus benar-benar smart ya, specific, measurable, attainable, relevan, dan timely. Jadi ya dengan ngikutin ya ini standar ini diharapkan ya jangan salah sasaran gitu ya, benar-benar kita tuh tujuannya bisa tercapai juga, istilahnya efisien, hemat, dan juga waktunya juga jangan terbuang-buang sia-sia. Makanya ada slogan smart seperti itu ya.
Untuk pengembangan kontennya ya pengembangan kontennya itu di sini kita milih dulu untuk jenis kontennya gitu. Jenis kontennya ini sebenarnya di sini ada beberapa pilihan ya, kayak sosial media posting, meme, webinar, infografik video, podcast, email campaign, user blog, dan lain-lain. Ini benar-benar ya silahkan mau dicoba mana yang convert. Yang jelas ya kalau bisa sih standarnya ya kayak punya YouTube video sama infografik, blog ini sebenarnya, atau email champion ini kalau kayak meme atau ini kan yaitu kalau untuk perusahaannya yang kira-kira berhubungan sama grafik atau desain seperti itu ya. Nah kalau untuk perusahaan yang serius ya harus mulai dengan keprofesionalannya kayak membuat video, infografik ya biar jelas grafiknya seperti apa, informasinya biar pembacanya itu bisa mudah gitu kan, menerjemahkan maksud dari tujuan ya ini kontennya seperti itu. Kontennya macam-macam ya, ada berbentuk video, berbentuk file PDF, berbentuk artikel. Nah itu tinggal dipilih ya. Kalau misalnya ingin memulai ya dari mulai ya satu dulu nggak apa-apa, artikel. Lanjut kalau udah misalnya udah cukup ya, cukup waktu dan dananya bisa ke video atau ke yang lainnya seperti itu. Yang jelas memilih konten ya, cari tahu konversinya di mana, banyak pengunjungnya, banyak yang respon seperti itu. Nah untuk mengembangkan konten ya, kalau kita udah dapat ide kontennya ini, kita nih selanjutnya adalah dengan memasukkan ke dalam kalender atau planner ya. Kalender entah itu ya ini bisa di salah satu tadi tipe konten yang ada yang di sosial media kalender, ada yang di ya pokoknya blog kalender, semua ini bisa bisa ditaruh pakai Google Calendar juga bisa, atau ada Canva ya, Canva kalender, atau mau pakai Notion ya, aplikasi-aplikasi yang berbentuk planner itu bisa. Yang jelas ya di sini kita bisa rapih yang lihat jadwal, jadi besok harus apa, atau bikin seminggu sebelumnya, jadi untuk yang pas sudah waktunya tuh udah siap semuanya gitu. Jadi kalau misalnya ada ya pelanggan atau pemirsa kita ya, pengunjung ini kadang menunggu-nunggu kontennya ya, namanya kita memberitahukan informasi, memberitahukan rekomendasi produk, pokoknya beritanya asik, mereka pasti akan nunggu-nunggu jadwalnya seperti itu. Nah, di sini kita harus menetapkan ya terserah model template jadwalnya gimana. Yang jelas masih banyak macam-macam ya. Dan ya ini dibikin semenarik mungkin ya biar nggak bosan gitu untuk pengunjungnya. Di sini bisa dilihat contoh untuk sedih. Contoh aja yang mana gambarnya. Nah, ini contohnya kayak hari Senin infografik, hari Selasa pertanyaan, hari 3 quick tips. Nah, itu seperti itulah. Ya dibikin full ya kalau bisa 1 tahun biar update terus gitu. Next ini untuk jenis brand unique voice. Brand unique voice ini ya konten ini tipikalnya apa gitu. Kalau perusahaan yang agak-agak kaku ya, kontennya formal ya, bahasanya baku, sesuai ejaan yang disempurnakan. Kalau konten untuk usaha-usaha bisnisnya mungkin yang menengah ke bawah, kontennya bisa santai, bahasa-bahasanya ya storytelling yang cerita hari-hari seperti itu. Nah, di sini bisa
ya bisa dipasin lagi dengan ya mereknya tuh di mana gitu. Mereknya nih, personality, kepribadian sama penontonnya nih di mana, nyambungnya di mana, nah itulah gitu. Mana yang pas. Kadang kalau pribadian usahanya tuh menengah ke bawah gitu. Dan audiensnya ini ya menengah ke bawah, makanya bikin kontennya jangan yang kaku bahasanya gitu, nanti nggak nyambung. Itu aja sih yang simpel lah, seperti itu. Kalau untuk apa ya, menyusun konten ini sebenarnya ada macam-macam template ya, ada macam-macam template. Ini tujuannya satu ya, untuk apa sih, menghook atau menangkap pemirsa ya, untuk audiens gitu, bikin konten yang menarik, yang yang dibutuhkan gitu ya. Kadang orang kan butuh solusi, mereka punya masalah, mereka punya pertanyaan, mereka punya minat. Nah di situ kontennya itu harus bisa menyentuh apa semua dari yang dibutuhkan gitu. Nah di sini ya diusahakan bikin konten yang menyelesaikan ya, memberikan solusi dari masalah dari mereka gitu aja. Next itu untuk action plan-nya ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya, kontennya tuh dibikin menarik ya, pakai visual grafik, gambar atau video atau animasi. Sekarang macam-macam ya, ada meme, ada emoji, pokoknya semua dibikin ya menarik aja, jangan cuma boring tulisan, huruf, kata-kata atau angka itu. Orang butuh ya ada warna, ada grafik bagus, orang jadi lebih minat untuk baca atau ngelihat gambar atau nonton videonya seperti itu. Yang cuma artikel doang ya, kayak baca buku aja sekarang udah banyak yang warna gitu, banyak yang grafik-grafik bagus ya. Sekarang tuh ada Midjourney, ada pokoknya situs-situs yang kerjasama menggunakan AI itu menghasilkan gambar yang kualitas. Dan kalau untuk selanjutnya kita tinggal action plan ya, actionnya itu ya harus mulai gitu loh. Kalau nggak mulai ya gimana gitu. Di sini ambil contoh ya, untuk mulainya tuh gimana. Pertama ini siapkan ya tujuannya, kedua pilih pasar, ketiga nah ini sampai tahap di sini ini semua kan udah tadi ya. Nah ini tinggal pilihannya nih, mau bikin kontennya mau bikin sendiri atau pakai jasa gitu aja gitu. Kalau bikin sendiri ya harus disiapin waktu untuk bikin konten, nyiapin semua grafik-grafiknya dan lain-lain tuh. Kalau untuk pakai jasa ya siapkan modalnya, karena harus bayar jasanya seperti itu. Bisa pakai jasa-jasa kayak yang jago-jago bikin konten, sebenarnya kayak anak-anak kuliah itu, mereka udah mulai terbiasa membuat tugas makalah, tugas edit Word. Nah itu mereka sebenarnya udah mulai bisa gitu dengan biaya yang murah gitu ya. Kalau jasa penulis konten yang profesional kan harganya udah dihitung per kata sekian ribu gitu, per artikel berapa puluh ribu seperti itu. Kalau untuk mahasiswa masih bisa inilah gitu, masih bisa lebih lebih murah itu, tinggal dinego aja. Ya udah, kalau untuk selanjutnya itu ya kita tinggal, kalau udah semuanya kita tinggal posting dan kita pantau ya, ini kontennya ini hasilnya seperti apa, umpan baliknya seperti apa gitu. Ya pokoknya setiap aksi ada reaksi, ada hasil. Kalau kita lebih banyak effort pasti hasilnya lebih banyak terlihat gitu. Dan yang jelas ya, kalau untuk konten ya jangan yang ngirit-ngirit gitu loh. Kalau bisa
Ya kayak search engine maunya kayak Google kan kontennya tuh harus dalam, harus berikan informasi, digali lebih, kasih bukti-bukti dari situs lain, dari pengguna dan lain-lain. Jadinya jadi konten yang berkualitas seperti itu. Nah, di sini ya kalian ya harus mulai ya, kalau punya usaha tuh jangan cuma ya jualan aja gitu, mulai konten strategi, entah itu ya di TikTok, di Facebook, ya itu terserah pilihannya, di YouTube. Yang jelas semakin banyak ya, banyak banyak konten yang dibikin atau diproduksi, itu semakin ya peluang besarnya untuk orang membeli atau menggunakan produk atau jasa Anda itu lebih besar seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang mau ditanya ya silahkan untuk tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.